Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, Sehat kabar semuanya? sehat. Luar Alhamdulillah. biasa. Allahu Wow. Luar Akbar. biasa Kurang Allah. untuk sekali lagi, kurang kompak sekali lagi diulangi. Selamat pagi. Pagi. Oke. Pagi, 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 Pagi. 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 Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa biasa. Allahu Allahu Akbar. 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 Baik, alhamdulillah anak-anak pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini bisa mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan. Amin amin ya rabbal Amin. alamin. Ala hadiniya Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillah. arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa Iyyaka iyyaka na'budu iyyaka wa nasta'in. Ihdinas iyyaka siratal siratal nasta'in. mustaqim. Siratal Ghairil maghdubi alaihim ladzina waladdallin. mustaqim. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya cek kehadiran. Pak Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Mas Sultan, siapa yang tidak hadir pagi Yang hari tidak ini? hadir Ayo Bu Irma sama Bu Hana. Oh, Bu Irman. Ya, sakit. Keterangannya apa? Sakit, kondisi Nggih. kurangnya badan. Nggih. Oke, kita doakan mudah-mudahan sehat. Oke. Nggih. amin. Amin. Baik, Amin. anak-anak, kali ini saya akan menjelaskan tentang peradaban Bani Umayyah. Peradaban Bani Umayyah di Damaskus. Sebelumnya saya sampaikan tujuan pembelajaran. Peserta didik, yang pertama peserta didik dapat menjelaskan sistem tata kelola pemerintahan, sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, dan keagamaan pada masa Bani Umayyah. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis permasalahan terkait kebijakan dan dampak pemerintahan Bani Umayyah. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menyampaikan solusi atas permasalahan yang ditemukan melalui kerja kelompok. Baik, coba anak-anak jawab pertanyaan dari saya. Yang bisa ngacung langsung dijawab. Siapa pendiri Bani Umayyah? Siapakah pendiri Bani Umayyah? Ayo silakan. Saya, Pak. Saya, Pak. Muawiyah Abi Sofyan. Muawiyah bin Abi Sofyan. Bagus. Tepuk tangan. Untuk pertanyaan kedua, kira-kira apa dampak kebijakan pemerintahan Bani Umayyah terhadap kehidupan masyarakat pada masa itu? Yuk, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Apa dampak kebijakan pemerintah Bani Umayyah terhadap kehidupan masyarakat pada masa itu? Ada yang bisa jawab? Baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan video berikut. Tolong perhatikan secara seksama. Baik, anak-anak, itulah tadi tayangan terkait tentang berdirinya dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Untuk sebagai penguatan materi, saya jelaskan sedikit. Next. Bani Umayyah merupakan dinasti Islam yang pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Ibu kota pemerintahnya berpusat di Damaskus. Bani Umayyah dikenal dengan inovasi di berbagai bidang, termasuk pemerintahan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan agama. Poin yang kedua yaitu kontribusi Bani Umayyah di Damaskus. Yang pertama dalam segi pemerintahan, yaitu pengembangan sistem administrasi yang terorganisasi dengan baik. Yang kedua, ekonomi, kebijakan pajak, jizyah untuk muslim maupun non-muslim. Yang berikutnya adalah keagamaan, yaitu adalah membangun masjid-masjid besar
yang menjadi pusat dakwah Islam, termasuk Masjid Agung Damaskus. Terus selanjutnya di bidang pendidikan, yaitu adalah mendorong karya-karya Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang berikutnya di bidang sosial, yaitu adalah membangun harmoni hubungan masyarakat yang multikultural, meskipun ada tantangan dalam keberagaman agama dan etnis. Selanjutnya, poin terakhir, yaitu adalah tantangan yang dihadapi. Yang pertama, adanya konflik internal akibat perebutan kekuasaan. Yang kedua, ketegangan sosial akibat kebijakan pajak yang dinilai tidak adil. Dan yang terakhir adalah munculnya gerakan pemberontak yang menyebabkan runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Baik anak-anak, setelah menyaksikan tayangan video dan mendapatkan penguatan materi dari saya akan memberikan tugas kalian, yaitu adalah berupa studi kasus. Anak-anak berdiskusi dengan teman kelompoknya. Setelah diskusi nanti kalian mempresentasikan di depan. Studi kasus yang pertama yaitu adalah Masjid Agung Damaskus dibangun oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada abad ke-8. Proyek ini mencerminkan kekuatan ekonomi dan visi peradaban Islam. Namun proyek ini juga menimbulkan kritik dari kelompok-kelompok tertentu, terutama terkait sumber daya dan sensitivitas agama. Untuk tugas kelompoknya yaitu adalah kalian mengidentifikasi masalah yang muncul dalam pembangunan Masjid Agung Damaskus. Yang kedua adalah menganalisis dampak kebijakan pembangunan terhadap pemerintahan, sosial, ekonomi, dan keagamaan. Dan yang terakhir, usulkan solusi alternatif yang lebih baik untuk menangani tantangan tersebut dalam bentuk bagan atau mind mapping. Yang terakhir adalah kalian presentasikan hasil diskusi di depan kalian, di depan kelas. Baik, siap semua? Habis ini Pak Nurul akan membagikan LKPD. Silakan nanti tugas-tugasnya ditulis di situ. Oke. Diskusi 10 menit cukup ya? Oke. Silakan. Diskusi di kelompoknya masing-masing, saya akan membagikan LKPD-nya. Oke. Baik anak-anak, diskusinya sudah selesai? Ya, Pak. Sudah. Kita mulai saja presentasinya ya. Oke, dimulai dari kelompoknya siapa ya? Kelompok Mas Bu Sultan Inaina. ya. Oh, Bu Inaina dulu. Ya. Oke. Mas Sultan dulu. Yang Soalnya siap dulu mana ini? Kelompok berapa yang siap dulu? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Silakan kelompok 1 bisa dipresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih. Saya akan presentasikan hasil diskusi kelompok 1 yang mana diskusi ini sudah saya diskusikan dengan teman-teman. 1. Masalah dalam pembangunan Masjid Agung Damaskus. Penggunaan dana besar memicu kritik terkait pemborosan. 2. Ketegangan dengan komunitas Kristen karena penggunaan gereja tua. 3. Fokus pada proyek dianggap mengabaikan kebutuhan rakyat. Dampak kebijakan pembangunan pemerintah menguatkan legitimasi khalifah tetapi memunculkan kritik internal. Itulah dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain ada yang menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1? Silakan, barangkali ada yang menambahkan atau menyanggah hasil dari diskusi kelompok 1. Ayo silakan, angkat tangan. Khalil mungkin? Tidak ada? Oke. Enggak ada, baik, Pak. Saya kira cukup itu. Siap. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mari kita simpulkan secara bersama-sama. Setelah pembelajaran ini kira-kira
Apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian pahami? Di kesimpulan, yaitu yang pertama poinnya adalah pembangunan Masjid Agung Damaskus oleh Khalifah Ali bin Abdul Malik mencerminkan kejayaan peradaban Islam melalui arsitektur dan simbol spiritual. Namun, proyek ini juga menimbulkan tantangan seperti adanya kritik terhadap alokasi sumber daya, sensitivitas agama, dan prioritas kebijakan. Baik, selanjutnya Pak Nur akan memberikan penugasan bagi kalian setelah mendapatkan penjelasan dan diskusi tadi. Tolong kerjakan 5 soal yang saya berikan, silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit, bisa dikerjakan. Di 1 lembar ya, atau di buku agamanya, silakan dikerjakan. Iya, Pak. Oke, Bapak Guru. Baik, udah selesai semua? Sudah, Pak. Kalau Baik, sudah, alhamdulillah. Silakan yang sudah selesai bisa dikumpulkan, segera saya koreksi. Ya, yang belum Ya. segera mungkin diselesaikan. Silakan maju ke depan yang sudah selesai dikumpulkan. Baik, anak-anak, alhamdulillah ini tadi sudah saya koreksi semua, ya. Semua jawaban sudah bagus, cuman ada beberapa siswa yang belum menjawab dengan tepat. Maka dari itu, nanti siswa yang mendapatkan nilai di bawah 75 akan saya beri tugas remedi, dan anak-anak yang mendapatkan nilai di atas KKM, di atas 75, nanti akan saya berikan tugas tambahan, yaitu tugas maya. Next. Oke. Untuk tugas remedinya, jadi anak-anak yang mendapatkan nilai di bawah 75, yaitu tugas remedinya adalah membuat peta konsep sederhana tentang kontribusi Bani Umayyah. Yang kedua, yaitu mengerjakan latihan soal bab 5 di buku paket. Untuk yang mendapatkan nilai di atas 75, yaitu ada tugas tambahan untuk mengembangkan, yaitu yang pertama adalah membuat artikel pendek, ya antara 300 sampai 400 kata, mengenai peran Bani Umayyah dalam mengintegrasikan wilayah yang berbeda-beda melalui pemerintahan dan bahasa. Yang kedua tugasnya adalah membuat video kreatif singkat, ya antara 2 menit atau 3 menit, yang menggambarkan kejayaan Bani Umayyah dengan fokus pada Masjid Agung Umayyah sebagai simbol peradaban Islam. Baik anak-anak, sebelum saya akhiri, mari kita refleksikan pembelajaran pada pagi hari ini. Cukup anak-anak menjawab iya atau tidak. Oke? Iya, Siap? Pak. Ya, Pak Guru. Oke. Iya, Pak Guru. ya, Siap. Yang pertama, apakah materi ini membuat Anda lebih menghargai peran agama dalam kemajuan masyarakat? ya, Ya. Ya. Ya, baik. Yang kedua, apakah semangat Bani Umayyah dalam membangun peradaban dapat diaplikasikan dalam membangun Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan maju? Ya. ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini saya cukupkan saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya terima kasih atas antusias anak-anak mengikuti pelajaran dengan baik, mulai dari diskusi, presentasi, dan melakukan refleksi tadi. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau memberikan tanggapan kepada Ustadz Nurul Aini terkait praktek pembelajaran tadi, mulai dari pendahuluan ya, salam sudah berhubungan kontak batin dengan peserta didik ya, dua arah. Jadi peserta didik tidak bosan karena di sana menerapkan studi kasus tadi. Menurut saya
sudah bagus ya, ada refleksinya juga. Nggih. Semua sudah